Sebelumnya, plafon fasilitas kredit El Nusa di BNI senilai 50 juta dolar Amerika dengan tenor 12 bulan. Dalam perjanjian terbaru, bauran fasilitas kredit yang diberikan BNI mencakup kredit modal kerja serta KMK sublimit non-cash loan. Sebelumnya, rupiah sudah dibuka melemah di 0,46% di level 16.300 per dolar Amerika, di mana rupiah menghadapi tekanan dari dolar Amerika Serikat yang sudah menguat 2 hari beruntun. Keinformasi yang minta pemirsa, PT El Nusa Tbk atau ELSA menandatangani perpanjangan dan perubahan kredit perjanjian maksud kami dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI. Fasilitas tersebut naik menjadi total 70 juta dolar Amerika atau sekitar 1,13 triliun rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT El Nusa Tbk atau ELSA menandatangani perjanjian di 15 Agustus 2025 dengan tenor selama 24 bulan. Sebelumnya, plafon fasilitas kredit El Nusa di BNI senilai 50 juta dolar Amerika dengan tenor 12 bulan. Dalam perjanjian terbaru, bauran fasilitas kredit yang diberikan BNI mencakup kredit modal kerja serta KMK sublimit non-cash loan. Manajemen menilai peningkatan plafon kredit ini termasuk transaksi material karena nilainya lebih dari 20% dari ekuitas perseroan. Direktur Keuangan PT El Nusa Tbk, Stanley Iriawan menjelaskan, fasilitas kredit ini merupakan bagian dari strategi keuangan perseroan untuk memperkuat struktur modal dan menjaga stabilitas keuangan. Dana juga akan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha baik oleh El Nusa maupun anak perusahaan. Manajemen menekankan fasilitas ini memungkinkan perseroan untuk mengakses dana secara cepat dan fleksibel sesuai kebutuhan operasional. Selain itu, manajemen memastikan tidak ada dampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan. Sebelumnya, sejak awal kemitraan di 2012, El Nusa dan BNI telah membangun hubungan kerjasama melalui fasilitas non-cash loan dengan plafon awal 25 juta dolar Amerika. Fasilitas tersebut kemudian meningkat menjadi 50 juta dolar Amerika di 2014 dan kembali dinaikkan menjadi 70 juta dolar Amerika di tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal, saham ELSA di sepanjang perdagangan hari ini bergerak di zona hijau seiring dengan penguatan indikator harga saham gabungan, meskipun jelang penutupan penguatannya sudah mulai terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham ELSA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa untuk ELSA di posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya di 19 Agustus di Rp498 per saham. Pembukaan sesi pertama pada pagi tadi menguat atas level 500-an, 505, namun 930, 1045 penguatan terbatas hingga ke 500. Di penutupan sesi pertama siang tadi kembali menguat ke 510, intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas di 500, saat ini bergerak di 505 menguat di 1,41%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ELSA dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda di perdagangan Maret. Untuk ELSA diperdagangkan di level 400-an, 402 di 3 Maret. Kemudian April melemah cukup dalam ke 374 seiring trading halt terjadi pada saat itu. Kemudian 19 Mei mengalami kenaikan signifikan, mencatatkan intraday tertinggi di 530. Sementara Juni mengalami pelemahan ke 494, ke 466, dan Agustus mencoba untuk stay kembali di level 500-an. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat grafis selanjutnya, price to earning ratio-nya ada di kisaran 5,48 kali, PSR-nya di 0,26 kali, dan PBV-nya di 0,74 kali, dan terakhir dari PCFR-nya di 2,81 kali. PBV-nya masih di bawah 1 kali pemirsa. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, di mana nilai tukar rupiah berhasil memangkas pelemahan dan kembali ke level 16.200-an per dolar Amerika Serikat.
di mana dikutip dari data RTI hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,13% di level 16.266 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.308 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,46% di level 16.300 per dolar Amerika, di mana rupiah menghadapi tekanan dari dolar Amerika Serikat yang sudah menguat 2 hari beruntun. Di Rabu pagi, indeks dolar menguat di 0,13% ke level 98,37, lanjutan penguatan di 0,10% di 98,26 di Selasa pagi. Kenaikan ini ditopang ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter The Fed. Saat ini pelaku pasar memperkirakan 84% peluang The Fed memangkas suku bunga di September dengan total penurunan sekitar 54 basis point hingga akhir tahun. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.271 rupiah, terhadap euro di 18.976 rupiah, pound sterling di level 21.954 rupiah, dan yen Jepang di level 110,41 rupiah. Pemirsa, Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan di 25 basis point ke level 5% di pertemuan Agustus 2025. Dan berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan tersebut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan penurunan suku bunga BI rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan tampaknya didominasi oleh sentimen dari internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Amerika Serikat akan menaikkan tarif baja dan aluminium untuk lebih dari 400 produk termasuk turbin angin, derek bergerak, peralatan, bulldozer dan alat berat lainnya, gerbong, sepeda motor, mesin kelautan. Mengutip Reuters, Departemen Perdagangan Amerika menyatakan 407 kategori produk sedang ditambahkan ke daftar produk baja dan aluminium turunan yang dicakup oleh tarif sektoral dengan tarif 50% untuk setiap kandungan baja dan aluminium dalam produk-produk ini, ditambah tarif negara untuk kandungan non-baja dan non-aluminium. Amerika juga menambahkan suku cadang impor untuk sistem pembuangan otomotif dan baja listrik. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan rating kredit jangka panjang Amerika di level AA+ dengan prospek stabil dengan alasan tarif impor Presiden Donald Trump dapat membantu meredam lonjakan defisit akibat pemangkasan pajak dan belanja besar-besaran. Tim analis S&P termasuk Lisa Schneller dikutip dari Bloomberg mengatakan secara detail penerimaan dari tarif diperkirakan dapat mengurangi beban fiskal akibat undang-undang baru terkait pemotongan pajak dan belanja pemerintah. Keputusan tersebut memberi angin segar bagi Trump yang selama ini menghadapi kritik bahwa program tarif justru akan merusak perekonomian. Dari Asia, China mempertahankan suku bunga pinjaman acuan tidak berubah, menandai bulan ketiga berturut-turut tanpa perubahan sejalan dengan ekspektasi pasar. Keputusan ini menunjukkan PBOC tidak terburu-buru memberikan stimulus tambahan meski data ekonomi terbaru menunjukkan pelemahan. Suku bunga pinjaman acuan tenor 1 tahun tetap di level 3,0%, sementara tenor 5 tahun tidak berubah di 3,5%. Dalam survei Reuters, seluruh responden memperkirakan tidak ada perubahan pada kedua tenor tersebut.
Sementara itu, ekspor Jepang alami penurunan tertajam dalam lebih dari 4 tahun karena tarif Amerika terus membebani sehingga meredupkan prospek pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan setempat melaporkan nilai ekspor turun 2,6% secara tahunan di Juli 2025, melebihi perkiraan median sebesar 2,1%. Penurunan dipimpin oleh mobil, impor turun 7,5% dan neraca perdagangan berbalik menjadi defisit 117,5 miliar yen. Penurunan ekspor memperkuat kekhawatiran apakah ekonomi Jepang bisa tumbuh di tengah beban tarif Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.